Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Pohon Mak Zaki. Di videoku kali ini saya mau berbagi resep cara bikin bubur serintil, yaitu bubur campuran dari bubur candil, ada bubur sumsum dan bubur mutiara. Jadi satu seperti ini ya. Rasanya enak banget. Ini merupakan jajanan tradisional yang sangat digemari banyak orang dan pastinya bikin nagih ya. Ikutin terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pohon Mak Zaki berikutnya. Terima kasih, simak terus ya. Pertama-tama kita akan bikin untuk bubur mutiaranya ya. Kita didihkan 1 liter air. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita tambahkan dengan 100 gram sagu mutiara atau sekitar 1 on. Kita masak selama kurang lebih 5 menit ya. Kita masak menggunakan api sedang aja. Jangan lupa ditutup pancinya agar uapnya itu masak sempurna. Nah, setelah 5 menit dimasak, kemudian matikan kompor, lalu kita diamkan selama 30 menit dalam keadaan panci tertutup. Ini agar hemat gas dan masaknya bisa cepat matang ya. Setelah didiamkan selama 30 menit, kemudian ini bisa kita masak kembali selama 7 menit ya. Nah, kita mau lihat hasilnya. Jadi sagu mutiaranya itu sudah matang seperti ini. Ini sebenarnya sudah benar-benar matang, udah empuk ya. Tapi ini kita tanakan lagi. Lalu saya akan tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir agar bubur mutiaranya itu manis. Setelah ditambahkan, kemudian kita aduk-aduk terus hingga matang. Nah, setelah 7 menit dimasak, ini hasilnya seperti ini. Sagu mutiaranya sudah matang ya. Walaupun masih ada kelihatan putih-putihnya, tapi ini sebenarnya sudah matang. Nanti kalau sudah kita diamkan atau kita dinginkan itu, putih-putihnya ini akan hilang dan bentuknya itu cantik ya, nanti bulat-bulat gitu. Nah, sementara itu ini kita akan tiriskan dan kita akan bikin untuk bubur sumsumnya ya. Siapkan 1 liter santan, kemudian tambahkan 1 helai daun pandan, lalu tambahkan dengan 100 gram tepung beras. Ini kita aduk hingga larut. Lalu tambahkan 1 sendok makan maizena. Ini maizena agar lebih lembut ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus. Masih kita aduk hingga tercampur rata dan larut. Setelah larut semuanya, kemudian tambahkan secukupnya pasta pandan. Nah, kalau dirasa sudah larut semuanya, kemudian ini siap kita masak ya. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Selama masak kita aduk-aduk seperti ini ya, agar tepungnya itu tidak mengumpal ke bawah. Dan aduk-aduk terus seperti ini. Nah, ini sudah mulai mengental karena sudah panas ya. Kemudian ini kita aduk cepat, jangan sampai gosong bawahnya. Nah, ini sudah meletup-meletup, tertanda bubur ini sudah matang ya. Tapi jangan langsung diangkat. Ini bisa kita masak kembali selama 5 menit. Kita aduk terus seperti ini. Ini tujuannya agar santannya itu tanak ya, nggak cepat basi buburnya nanti. Nah, setelah itu matikan kompor, kemudian ini kita sisihkan ya. Kita lanjut untuk bikin jenang grendulnya. Untuk candilnya kita siapkan 250 gram tepung ketan putih dan 200 ml air ya. Sekarang saya mau uleni. Saya ulen menggunakan tangan saja, pastikan tangan sudah bersih. Kita ulen hingga adonannya bisa dibentuk dan dipulung ya.
Ini dia adonannya sudah bisa dipulung seperti ini. Nah, ini siap kita gunakan ya. Siapkan wadah ceper seperti ini yang sudah diberi kanji agar tidak mudah lengket nanti adonannya yang sudah dipulung itu. Kita taburkan di permukaannya semuanya ya. Lakukan hingga selesai. Nah, ini hasilnya yang sudah dipulung. Kemudian kita siapkan untuk bikin kuah candilnya ya. Untuk bahan-bahannya, siapkan 1 liter air, kemudian 250 gram gula merah, lalu 1 helai daun pandan. Lalu untuk pengentalnya di sini saya menggunakan 2 sendok makan tepung ketan. Nanti ini kita larutkan dengan sedikit air, dan juga 2 sendok makan tepung kanji atau tepung maizena bisa ya. Lalu setengah sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili. Oke, bahannya itu aja ya untuk kuahnya. Cara bikinnya, pertama-tama kita didihkan air. Setelah mendidih, kemudian kita masukkan gula jawa dan daun pandannya. Kita aduk hingga larut. Nah, setelah larut, kemudian kita bisa masukkan garam dan vanilinya. Kemudian kita masukkan candilnya. Tunggu hingga candil ini mengapung ya. Nah, setelah mengapung seperti ini, kemudian kita masukkan tepung ketan yang sudah dilarutkan dengan sedikit air, dan juga larutan tepung kanji atau tepung maizenanya ya. Ini kita aduk terus hingga mengental dan meletup-meletup. Nah, ini sudah meletup-meletup ya, dan sudah mengental. Kemudian ini bisa kita sisihkan. Sekarang kita akan bikin untuk kuah santannya ya. Untuk kuah santannya, siapkan 300 ml air. Kemudian saya menggunakan 1 saset santan kemasan yang ukuran 65 ml. Misalkan kalian mau pakai santan perasan atau yang meras sendiri itu bisa ya, silakan saja. Lalu saya akan tambahkan dengan 1 helai daun pandan. Saya aduk hingga tercampur. Masak menggunakan api kecil saja ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam agar lebih gurih. Dan juga sebagai pengentalnya saya akan tambahkan 1 sendok makan tepung beras. Nah, ini bisa kita aduk hingga mendidih dan meletup-meletup santannya. Selama masak kita bisa aduk terus seperti ini. Ini tujuannya agar santannya itu tidak pecah ya. Kita masak hingga mendidih dan matang. Nah, ini sudah mendidih dan sudah matang. Kemudian ini bisa kita tiriskan. Sekarang kita akan sajikan buburnya.
Untuk banyaknya disesuaikan selera masing-masing saja. Ini hasil bubur sumsum sutranya ya, lembut banget kelihatan. Kemudian ini bubur mutiaranya udah cantik ya, udah berbentuk butiran-butiran gitu, jadi tidak yang putih-putihnya itu udah hilang. Nah ini untuk bubur candilnya atau bubur grindul, jendang grindul ya. Setelah dituang semua buburnya, kemudian ini kita siram menggunakan kuah santannya yang sudah kita bikin tadi. Masya Allah, ini enak banget beneran. Bunda semuanya wajib praktek di rumah ya. Ini bisa buat ide usaha. Yang kangen dengan jajanan pasar bisa bikin ini ya. Nah, ini siap dinikmati. Nah Bunda, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika kalian suka jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pohon Mak Zaki berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Dadah.